Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara, di akhir tahun ini kita masih bisa berkumpul di dalam hadirat Tuhan, bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan renungkan firman Tuhan. Kita konsentrasi penuh supaya pikiran kita hanya kepada firman Tuhan saja. Renungan hari ini saya tidak pernah seragu-ragu ini menyiapkan firman Tuhan. Akhir tahun ini Tuhan, ini bekal untuk masuk tahun baru. Iya, ini tetap yang harus disampaikan. Nanti selama pujian saya baru paham. Oh iya, memang ini yang harus disampaikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita pernah membahas ayat ini, tapi kita akan melihat dari sisi yang lainnya. Pengkhotbah 5 ayat 1 itu di Alkitab yang elektronik. Kalau Alkitab biasa, Pengkhotbah 4 ayat 17. Di Alkitab yang buka biasa itu Pengkhotbah 4 17. Saya bacakan. Kalau di Alkitab elektronik Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Kalau di Alkitab yang fisik Pengkhotbah 4 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Ketika kita berjalan ke rumah Tuhan, seperti ini kita ibadah masuk ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini sudah pernah kita bahas di sisi mendengar Tuhan itu lebih baik. Sekarang kita bahas dari sisi yang satunya, daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ternyata mempersembahkan korban itu bisa suatu kebodohan, karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berbuat jahat. Nah, ini yang kita harus waspada. Kalau kita membahas soal persembahan, kata dasarnya kan sembah. Sembahyang kata dasarnya juga sembah. Penyembahan sembah. Apa sih ibadah itu kepada Tuhan itu? Intinya adalah penyembahan. Jadi persembahan pun itu bagian dari penyembahan. Sembahyang itu juga bagian dari penyembahan. Kalau kita menuhankan seseorang, menuhankan sesuatu, pasti ada unsur di dalamnya. Selain penyembahan ya, pasti ada persembahan. Orang-orang yang ke kelenteng-kelenteng juga bawa persembahan. Orang-orang yang menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa, menyembah tempat-tempat yang angker-angker itu juga bawa persembahan. Karena di dalam penyembahan pasti ada persembahan. Ketika orang mempersembahkan, maksudnya masih baik. Maksudnya masih baik. Atau namanya mempersembahkan. Sebetulnya mempersembahkan itu apa sih yang dituju? Yang diingini, yang menjadi tujuan persembahan pasti adalah perkenan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, datang untuk mendengar, itu lebih baik daripada memberikan persembahan yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi persembahan itu ternyata ada juga suatu kebodohan. Apakah persembahan tidak perlu Pak kalau kita datang mendengar saja? Tidak juga, karena di dalam mendengar itu juga ada persembahan. Contoh ya, saudara masih tahu kan yang namanya jaga di Safat. Ketika Elia datang, jaga di Safat ini nggak mendatangi Elia, ini Elia yang datang. Tapi intinya hadirat Tuhan itu ada di dalam hadir di tengah-tengahnya jaga di Safat itu. Sama kalau kita ke gereja ini kita menghampiri hadirat Tuhan. Tapi waktu itu Elia yang datang mendatangi janda itu. Tapi perhatikan apa yang terjadi.
yang dilakukan oleh janda ini adalah mendengar suara dari Elia. Suara Elia ngomong apa? Berikan aku sebuah roti. Janda itu kan ngedumel, hari ini tak bikin sama anakku, makan besok mati. Kok ini ya Nabi datang minta roti. Tetapi karena dia mendengar suara Tuhan, maka muncullah yang namanya persembahan. Dia berikan roti itu kepada Elia. Dan ketika janda ini mempersembahkan karena dengan dasar mendengar, maka persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau yang ini bukan persembahan orang-orang bodoh, tapi persembahan dari orang yang mendengar perintah Tuhan. Maka muncullah yang namanya, tadi saya katakan, perkenan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan akan persembahan itu, minyak dan tepung itu tidak habis. Jadi persembahan itu sebetulnya apa sih goalnya? Goalnya ya perkenan Tuhan. Kita mempersembahkan Tuhan, inginnya ya Tuhan berkenan akan persembahan itu. Apa aja Pak persembahan? Kapan? Bagaimana mempersembahkan sesuatu? Kita sudah pernah bahas ya, persembahan itu macam-macam. Termasuk kita tadi muji Tuhan itu persembahan, termasuk memberikan kolektor itu persembahan, persepuluhan ya persembahan. Semuanya kita persembahkan. Bahkan persepuluhan itu ada unsur bukan persembahan sebetulnya, mengembalikan punyanya Tuhan. Tetapi intinya ketika persembahan itu dibawa ke bawah kaki Tuhan, goalnya itu adalah perkenan. Ketika Tuhan berkenan, berarti persembahan kita ini berhasil. Kalau enggak, maka akan masuk kategori mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh saja nggak apa-apa, ada lanjutannya, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, ternyata tidak cuma kebodohan. Kalau kita salah mempersembahkan, tidak cuma kebodohan, bisa menjadi sebuah kejahatan. Nah, ini yang bahaya. Kenapa sih kok kita setiap minggu datang ke sini? Kan ibadah. Di dalam ibadah itu ada yang namanya persembahan. Nah, jangan sampai kita sepanjang tahun ibadah, ternyata persembahan kita itu persembahan orang-orang bodoh, yang akhirnya dalam kategori bisa menjadi perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Kepinginnya kan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, loh datang ini bisa jadi kejahatan loh. Contoh saja, ketika Tuhan Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di bumi ini, ada banyak murid-murid Tuhan. Tetapi di tengah-tengah itu juga ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Di tengah-tengah ibadah itu, ya itu ibadahnya nggak seperti sekarang kan, mereka datang yang ngumpul kalau Tuhan Yesus itu sudah ibadah sudah. Tapi di tengah-tengah ibadah itu, di antaranya juga ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang melakukan kebodohan, bahkan akhirnya melakukan kejahatan juga, sampai akhirnya Yesus disalibkan. Nah, hari ini kita belajar merenungkan jangan sampai kita masuk yang bilangan mempersembahkan orang-orang bodoh tadi. Karena zaman sekarang ya, persembahan itu ada yang cari alasan untuk tidak persembahan. Termasuk kalau ada yang sempat di medsos ada, orang Kristen itu harusnya perpuluhan, gereja itu ngadain perpuluhan. Orang Israel loh tidak perpuluhan sampai sekarang di sana. Nah, dan seperti itu ya, banyak pengajaran yang mengajarkan nggak perlu persembahan itu. Persembahan dikasihkan orang-orang miskin saja. Perpuluhan nggak usah dikasihkan gereja sudah kaya, kasihkan ke orang-orang miskin saja. Tapi ada ayatnya tertulis bahwa semua persembahan itu supaya ada makanan di rumah Tuhan.
kita bawa persembahan ke gereja, dipersembahkan, itu tujuannya utamanya adalah supaya ada makanan di rumah Tuhan. Masih ingat ketika Daud dan pengikutnya kelaparan, apakah dia lari ke pasar? Tidak, dia tahu di rumah Tuhan ada makanan. Jadi Daud dan bolo-bolonya itu ketika kelaparan, pergilah dia ke rumah Tuhan karena dia tahu di rumah Tuhan ada makanan. Tetapi zaman sekarang ini, Bapak Ibu ya, yang tadi ngomong, oh persembahan kasih ke orang miskin saja, perpuluhan kasih ke orang miskin saja. Sebetulnya itu tugasnya gereja. Ketika gereja sudah ada dana, maka dana itu kan makanan di rumah Tuhan. Itu yang diberikan kepada orang miskin, diberikan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau itu yang terjadi, yang dapat terima kasih siapa? Gereja. Karena itu banyak sekarang ini orang yang tidak mempersembahkan ke gereja, dia ingin memberikan langsung ke orang miskin supaya terima kasihnya dia yang terima. Persembahan Pak, tak kasih langsung buat membutuhkan. Nek gereja kan nanti jadi mobil, jadi apa, pendetanya enak. Masih ingat ketika zaman jemaat mula-mula, ketika mereka persembahkan diberikan di bawah kaki para rasul. Dia mempercayakan supaya para rasul itu membagi. Akhirnya para rasul membuat tim diakonia, salah satunya adalah Stefanus, supaya makanan yang ada di rumah Tuhan itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, zaman sekarang banyak orang yang mencari-cari alasan supaya tidak mempersembahkan. Padahal kalau kita lihat, persembahan pertama siapa yang ngasih? Kain dan Habel. Apakah Tuhan menyuruh Kain dan Habel? Tidak. Tapi Kain dan Habel tidak disuruh ngasih, dia cari-cari alasan untuk ngasih. Oh, ini luar biasanya Kain dan Habel itu. Tidak disuruh, tapi dia sendiri yang cari-cari alasan, tak kasih aku. Nah, zaman sekarang tidak, perpuluhan nggak perlu, nggak ada, ayatnya jadi perdebatan. Sampai pendeta besar pun mengajarkan itu nggak perlu perpuluhan, nggak perlu persembahan, langsung berikan kepada yang membutuhkan. Tetapi yang namanya Kain dan Habel ini luar biasa, tidak disuruh dia malah memberi. Saudara tahu yang pacaran, apakah nunggu disuruh engkau untuk beri pacarmu? Enggak toh. Itu loh yang namanya memberi dari hati. Tetapi perhatikan, ternyata tidak semua persembahan itu Tuhan berkenan. Tidak semua persembahan itu Tuhan terima. Contohnya ya Kain dan Habel itu, ada yang diterima, ada yang diabaikan. Perhatikan ya, kalau ada orang diberi, terima, sembahyang tak terima. Artinya orang itu apa? Orang itu kan kondisinya butuh, yang butuh. Ada yang saya pernah lihat di medsos itu, orang naik mobil, buka kacanya ada cewek naik motor, mau jadi pacarku, mau, butuh berarti. Karena asal diterima saja. Tetapi ketika Tuhan sebagian diterima, sebagian tidak, artinya dia tidak butuh sebetulnya persembahan kita. Kenapa? Apapun yang kita persembahkan, dia yang punya toh. Orang Israel memberikan kambing domba, dia yang ciptakan toh. Bahkan uang kita pun dia yang berganti toh. Dia tidak butuh uang itu.
tidak butuh persembahanmu sebetulnya. Dia tidak butuh. Contohnya misalnya Elia. Ada suatu waktu malaikat datang kepada Elia bawa apa? Ada yang ingat? Ketika dia mau disuruh berjalan jauh, bawa roti. Tuhan bisa tidak suruh malaikat bawa roti? Bisa, bisa-bisanya. Tapi kenapa di saat itu Elia harus menemui janda di sana? Dia tidak butuh rotinya janda itu sebetulnya. Karena dia bisa suruh malaikat kok di kesempatan yang lain kasih Elia roti kok. Dia loh bisa kasih Elia makan lewat burung gagak. Apakah butuh dia janda di sana? Tidak butuh. Siapa yang butuh? Yang butuh itu janda di Sarfat. Dia butuh diberikan minyak dan diberikan roti. Tuhan Yesus ngomong, banyak janda di Israel. Tetapi Elia tidak pergi pada salah satu janda di Israel. Dia pergi janda yang di Sarfat, yang notabene tempatnya bukan orang-orang percaya. Jadi ketika Tuhan membiarkan si janda ini mendengar suaranya, lalu janda ini taat kepada suara Tuhan, Tuhan hanya memberi sebuah alasan kepada dunia ini, termasuk pada si iblis. Jangan salahkan aku loh ya, aku mau memberkati janda di Sarfat. Dia lu kondisinya kepepet, tak minta lu dikasihkan. Karena setan itu sukanya iri dan dengki. Ketika Tuhan memberkati yang namanya Ayub, dia nggak terima Ayub diberkati. Karena itu Tuhan harus punya alasan untuk memberkati Ayub. Tuhan harus punya alasan untuk memberkati janda di Sarfat ini. Tetapi janda di Sarfat ini orang yang tanggap. Dia tidak melihat kondisinya kekurangan itu sebagai sebuah penderitaan, tetapi dia melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Jadi sebetulnya persembahan itu yang butuh siapa? Nah, banyak orang toh cari alasan supaya tidak mempersembahkan toh. Padahal itu Tuhan kasih kesempatan untuk dia memberkati orang. Saya boleh katakan ini karena firman Tuhan juga sudah ngomong bahwa persembahan perpuluhan itu, apakah aku tidak akan bukakan tingkat-tingkat kita. Tetapi kadang-kadang kita mempersembahkannya dengan cara yang bodoh, sehingga masuk kategori tidak sengaja, tidak tahu berbuat jahat, sehingga akhirnya ada persembahan yang diperkenan Tuhan, ada yang tidak diperkenan Tuhan. Kita lebih lanjut lagi nanti supaya tahu persembahan yang bagaimana sih yang diperkenan. Tapi satu poin kita pegang, tidak semua persembahan diterima Tuhan. Artinya Tuhan tidak butuh persembahan itu. Justru kita yang butuh persembahan kita diterima Tuhan. Kita yang butuh perkenan dari Tuhan. Ayo, kalau ada orang pacaran, bawa sesuatu kepada pacarnya. Pacarnya boleh nolak enggak? Boleh dong. Lalu makanya si pacar ini ketika memberi dia mikir jauh-jauh, survei dulu ke teman-temannya, lalu datangi papa mamanya, sukanya apa dia, supaya diperkenan. Artinya apa? Cari cara supaya diperkenan. Bukan cari cara, cari pasal, cari aturan supaya aku tidak kasih. Ya kan sekarang banyak tuh.
Anak-anak Tuhan yang bagaimana cari alasan supaya tidak ngasih. Lupa kalau orang pacaran, kalau namanya cinta itu justru cari alasan untuk ngasih. Cari alasan justru supaya aku ngasih. Tidak mau, ya apa caranya aku ngasih? Cari cara untuk ngasih justru maksa iki lho terima. Cari cara untuk ngasih. Bapak Ibu, saya sangat jarang ngomong soal uang, tetapi saya tadi sudah ngomong ini paling ragu-ragu saya persiapkan, tetapi Tuhan tetap paksa. Karena apa? Kalau Anda mau menjalani tahun depan dengan perkenan Tuhan, Anda harus tahu soal ini. Ada satu contoh lagi. Kita buka 1 Samuel 13. Ini ceritanya bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Pertama kali menang, lalu kemudian diserang balik, kedodoran, kalah. Saul, waktu itu rajanya Saul, cari Tuhan, dia panggil Samuel. Samuel ngomong, 7 hari lagi aku datang. Tetapi Samuel gak datang. Saul sangat ketakutan. Akhirnya dia, mana persembahannya? Aku persembahkan sendiri di hadapan Tuhan. Samuel ini gak teko-teko. Nabi opo ini? Jam karet ya, gitu mungkin ya. Tak persembahkan sendiri saja, pakai caraku. Apa yang terjadi? 1 sampai 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, ini setelah Saul nekat mempersembahkan sendiri, yang harusnya imam yang mempersembahkan, dia persembahkan sendiri. Perbuatanmu itu bodoh. Ini loh dikatakan tadi yang kita baca tadi di awal di pengkhotbah. Persembahan orang-orang bodoh termasuk Saul. Bodoh. Pikirnya Tuhan butuh persembahan. Jadi pakai cara aku dewi pasti Tuhan mau. Enggak. Tuhan tuh pilih-pilih. Enggak, yang boleh mempersembahkan ini harus para imam. Harus Samuel yang mempersembahkan baru aku berkenan. Enggak. Aku kan raja, oposisi Samuel, ya, aku kan bisa mempersembahkan. Tapi perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Artinya apa? Saul mempersembahkan tanpa mendengar. Karena tadi ketika kita menghampiri Tuhan, datang untuk mendengar lebih baik daripada persembahan orang-orang bodoh. Karena dikatakan engkau tidak mengikuti perintah, engkau tidak mendengar dulu baru mempersembahkan. Engkau pikir Tuhan butuh persembahanmu? Tidak butuh. Mau semua langit dan bumi ini dia yang punya. Kecuali engkau bisa mempersembahkan sesuatu yang di luar langit dan bumi ini, baru Tuhan manggil-manggil. Saya pernah, dulu saya sales ya, bawa persembahan kepada customer saya, bawa kerupuk udang maunya siok, kan larang dong, aku diri gak tau mangan, saking larangnya bagi saya. Tak bawa lah ke customer itu. Lampu ini sales ya, ini enak ini wis, nggak ada, ini adanya di situ. Customer saya ketawa, ya terima kasih. Terakhir saya baru tahu, itu loh dia yang jualan. Itu loh dia yang ngirim, yang menyuplai. Saking dia ngasih muka saya. Artinya apa? Dia terima. Karena dia tahu hati saya benar-benar tulus ngasih ke dia. Tapi sebetulnya itu nggak ada artinya di hadapan dia. Begitu pula kita ketika persembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu tidak ada artinya.
Secara materi tidak ada artinya karena itu Tuhan yang punya. Tetapi kenapa? Ya dia hanya melihat hati itu. Saya ngasih sampah, oh yang ngasih Yusuf ini sales kesayanganku. Sip ini orang ini. Nek layannya aku baik, jadi tak kasih muka, dia tak terima aja dengan terima kasih ya, terima kasih. Tuhan ya seperti itu sebetulnya ketika dia persembahan kita. Dia itu sambil geleng-geleng gini, tidak apa-apa, dia cuma senang ketika dia melihat hati yang tulus. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Lihat, perhatikan, engkau tidak mengikuti perintah Yahuwah Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya, ini ya, sedianya Yahuwah mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi ayat 14, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Yahuwah telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Yahuwah telah menuju dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yahuwah kepadamu. Gara-gara persembahan, Kain menjadi panas hatinya dan terbuang di hadapan Tuhan. Gara-gara persembahan, Saul turun tahta. Ingat loh, karena itu dikatakan bodoh. Karena apa? Hanya nunggu Samuel sebentar aja dia tidak mau. Sakar diri dilakukan, bodoh toh, akhirnya tahtanya selesai. Ngeri loh, persembahan yang dilakukan dengan cara bodoh, lebih baik engkau nggak ngasih. Contohnya siapa? Kisah Rasul 5 ayat 3-5. Bisa dibaca ya, sudah hafal ya. Ketika Ananias dan Safira menjual rumahnya, jual tanahnya, dia kasihkan sebagian kepada kaki Rasul itu. Mungkin dia ngakunya semuanya. Rasul Petrus ngomong, Ananias, iki lo tanah-tanahmu, mbok jual ya duitmu, aku nggak minta. Aku nggak pernah minta lo uang tanahmu itu, tapi engkau sendiri yang datang dengan membohongi lo. Ini nggak cuma kehilangan hadirat Tuhan, nggak cuma kehilangan tahta, tapi kehilangan nyawa. Jadi persembahan yang bodoh bahkan bisa berujung kematian. Ingat lo ya, persembahan itu tidak pasti uang lo ya. Bahkan engkau memuji Tuhan pun itu persembahan. Jadi kalau engkau memuji Tuhan dengan cara yang bodoh, itu juga membuat hidupmu akan sengsara. Ingat, memuji Tuhan pun kalau engkau lakukan dengan bodoh, seakan-akan Tuhan butuh pujianmu. Halo, suaranya malaikat lebih merdu. Tetapi kalau engkau memuji Tuhan dan Tuhan mambut-mambut, itu seperti contoh saya tadi itu bawa kerupuk yang menurut saya hebat, ternyata orang itu makannya sebentar. Jadi muji Tuhan pun kita nggak boleh bodoh. Kadang-kadang manusia itu hanya melihatnya kelihatan matang. Apalagi kalau sudah menyangkut duit, yang dia itu kalkulator, hitung-hitungan. Berapa sih nilai persembahan kita di hadapan Tuhan? Ini contoh ya, supaya kita nggak belanja tak kasih ya. Saudara masih ingat perumpamaan talenta? Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. 1 talenta itu berapa sih? Kalau kita pelajari 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Kalau kita anggaplah waktu itu pakai uangnya uang perak lah, bukan uang emas. Karena waktu itu Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, berarti uang waktu itu ada emas, ada perak. Kita anggap yang paling murah lah perak. Kemarin saya cek perak itu harganya per gram 12.000 kira-kira hari ini.
Jadi kalau 34 kilo, 34.000 gram kali 12.000 itu kira-kira 400 juta. Jadi kalau 5 talenta artinya berapa? 2 miliar. Berarti yang terima 5 talenta itu seperti menerima 2 miliar. Kira-kira ya. Kita baca Matius 25. Baca wis ayat 21 wis. Supaya enak, karena saya selalu apapun yang saya sampaikan itu ada dasar firman-Nya. Matius 25 ayat 21. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. 2 miliar perkara kecil, Bapak Ibu. Persembahanmu berapa? 2 miliar itu kecil. Persembahanmu berapa? Lumayan yo, duit ini lumayan, sampai ini lumayan loh duit ini. 2 miliar perkara kecil. Itu kalau kita pakai pendekatan perak. Kalau kita pakai pendekatan lain, 1 talenta pada saat itu sama dengan 6.000 dinar. Upah pekerja 1 hari itu 1 dinar. Berarti 1 talenta itu upahnya orang bekerja 6.000 hari. Anggaplah UMR Surabaya 1 bulan berapa? Kira-kira 5 juta ya. Kalau dibagi 25 hari, berarti seharinya 200.000. Berapa? Dibagi 25 betul ya? 5 juta bagi 25, 200.000 ya. 200.000 saya kalikan, berarti per hari 200.000 ya. Saya kalikan 6.000 hari. Ketemunya 1 talenta itu 1,2 miliar. Berarti kalau 5 talenta berapa? 6 miliar. Berarti ketika dikasih 5 talenta, itu tuannya ngasih 6 miliar. Dan dia ngomong 6 miliar itu perkara kecil. Jadi kalau engkau ngomong eman-eman ini besar, 6 miliar itu perkara kecil. Kalau engkau setia dalam 6 miliarmu, maka engkau aku kasih perkara yang besar. Ojo 6 miliar tak? Aku saya itu gede bagi ibu bang. Ya wis, nek kamu anggap itu gede ya wis. Cukuplah 100.000 itu bagimu, karena itu gede toh. Kamu tak kasih uang gede ya, 100.000 wis gede ya, ya wis. Tapi kalau 6 miliar bagimu uang kecil, Tuhan akan percayakan lebih dari 6 miliar. Paham ya hitung-hitungannya ya? Jadi kalau kita ngasih 1 juta di hadapan Tuhan, harusnya itu seperti janda yang memberikan 2 keping itu loh, malu-malu. Coba ngomong loh, aku cuma ngasih 1 juta. Ini adong di 6 miliar. Pak Gembala perlu rahasiakan ya. Karena aku cuma bisa ngasih 1 juta, belum 6 miliar. Karena 6 miliar itu perkara kecil di hadapan. Apa yang kita tarik pelajaran dari sini? Seberapapun kau memuji Tuhan, seberapapun kau persembahan, seberapapun apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, engkau harus memberikan yang di hadapan Tuhan dengan malu-malu. Jangan dengan menepuk dada. Sorry, cilik itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak butuh itu. Kita yang butuh. Tuhan berkenan menerima persembahan kita, menerima pujian kita, menerima penyembahan kita, menerima doa kita, menerima persembahan-persembahan kita. Ketika Anda melakukan kaki ke sini, yang butuh itu Anda. Banyak kita datang ke sini dengan gagal. Aku teko Pak. Aku bari ditawari mencet, tak tolak Pak. Aku datang Pak, bangga, setia. Sorry. Ketika engkau datang di sini, berapapun pengorbananmu, itu engkau yang butuh di hadapan Tuhan. Engkau butuh perkenan Tuhan. Karena itu, semenjak saya mengembalikan tetapi kotak persembahan taruh belakang.
Saya tidak pernah terlalu mencampuri urusan Anda bisa datang apa tidak bisa datang. Karena saya tahu, kalaupun Anda tak paksa sekalipun loh, Tuhan belum tentu berkenan. Anda tak paksa datang, Anda tak paksa nyanyi, Anda tak paksa kasih persembahan, Anda tak paksa kasih perpuluhan, Tuhan belum tentu berkenan. Karena itu saya izinkan, bukan izinkan, saya mohon kepada Roh Kudus, setiap yang mendengar firman Tuhan, supaya engkau berikan kelembutan hati. Itu setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu minta Roh Kudus lembutkan hati anak-anakmu. Karena kalau saya paksa percuma, Tuhan belum tentu berkenan. Malah bisa menjadi suatu kebodohan, menjadi suatu kejahatan yang tidak berujung berkat, malah berujung kutuk. Saya tidak pernah paksa-paksa itu. Karena saya tahu Tuhan tidak butuh. Tuhan bahkan ngomong, kalau engkau tidak memuji aku, bisa bikin batu-batu memuji Tuhan. Gak butuh dengan kita sebetulnya, tetapi cintanya kepada kita, dia selalu cari cara supaya kita datang kepadanya, supaya kita mempersembahkan kepadanya, supaya dia punya alasan untuk memberkati kita. Banyak loh janda di Israel, kenapa dia jauh-jauh suruh Elia ke Sarfat? Tuhan loh, kalau nyuruh malaikat sekejap gini toh sudah datang depan Elia, tidak perlu nunggu janda itu mulai nih tepung dulu. Elia megang perut ini meter suwi ini makan roti karena Tuhan kalau boleh guyonannya, Elia sabar toh, aku lagi cari alasan memberkati orang itu, sabar yo, sama hambaku yo, nurut yo, patang mulai kapok politik, entah ini bentar, supaya bisa memberkati janda di Sarfat itu. Banyak kali ya Tuhan tidak tahu itu di balik layar. Tuhan tuh sering kali dengan hamba-hambanya itu seperti itu. Masih ingat ketika Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel, di belakang layar apa yang terjadi? Musa ngomong, ojo Tuhan. Tuhan ngomong, enggak, aku akan bikin engkau nanti tak Musa semua, aku tak bikin engkau Musa, keturunanmu tak berkati. Jangan Tuhan, jangan. Nanti orang-orang akan menghina engkau. Ya, di balik layar Musa itu berdebat dengan Tuhan. Kadang-kadang orang Israel kan tidak tahu kalau diberani sama Musa. Jadi seringkali justru kita ini yang bodoh sebetulnya. Bukan seringkali, bahkan pasti kita yang bodoh. Kita buka Yesaya 1 ayat 11. Ini tak kasih contoh bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu bangsa yang perhitungan. Ini kalkulatornya sipoanya orang Tionghoa sok kalah dengan perhitungan orang Israel. Bahkan bisa dikatakan bangsa yang sangat pelit itu Israel, Yahudi. Yesaya 1:11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ini yang ngomong Tuhan ya. Firman Yahweh, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba, jantan dan akan lemak dari anak lembu gemuan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal yang namanya orang Yahudi, kalau sudah dikasih aturan A, dia akan lakukan A. Cara nyembelihnya gini, cara bersihkan perutnya gini, cara nguliti begini, dia akan lakukan persis seperti itu. Tapi Tuhan ngomong, tidak kusukai. Dikatakan tadi di awal, untuk apa itu korbanmu yang banyak? Orang Yahudi itu bangsa yang sangat pelit. Tapi kenapa kok dia ngasih banyak-banyak? Artinya di balik persembahan orang Yahudi tahu ada sesuatu. Lain dengan orang Kristen zaman sekarang. Nggak bisa sedikit mungkin, nggak bisa cari Allah nggak ngasih. Nggak bisa ini Tuhan, ini loh Tuhan, ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Lain dengan orang Yahudi. Banyak dikasih lebih. Itu orang Yahudi, padahal dia sangat pelit bangsa
12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Tuhan tidak minta banyak-banyak. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci loh. Maunya kasih persembahan kok dianggap menginjak-injak bait suci. 13, perhatikan. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Kalau cuma kebodohan tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengkategorikan kejahatan, itu lah kode pidana sih, karena ada hukumannya. Maunya diberkati, ngasih banyak-banyak, Tuhan malah ngomong itu kejahatan, karena kau menginjak-injak. Karena apa? Karena kau mempersembahkan dengan tidak sungguh. Berapa sering sih pujian kalau nyanyi, ayo semangat, ayo sungguh-sungguh. Entah pemimpin itu tahu apa enggak, tapi sebetulnya maksudnya di sini. Kalau kau mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, harus sungguh-sungguh. Memuji Tuhan pun ya persembahan kan harus sungguh-sungguh. Berdoa kan juga, sembahyang kan juga, persembahan perpuluhan, persembahan kolektor, tantang dan sebagainya kan juga persembahan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ayo yang pernah pacaran, yang pernah dikasih hadiah pacarnya, kan bisa tahu toh pacarnya ngasih sungguh-sungguh apa cuma ulas-ulas toh. Sungguh-sungguh kan lain ngasihkan. Begitu pula semua persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Dia tahu kita nyanyinya sungguh-sungguh apa tidak, melayani sungguh-sungguh apa tidak. Nyapu misalnya, nyapu gereja, sungguh-sungguh apa tidak. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, apakah sungguh-sungguh? Kalau tidak sungguh-sungguh dikatakan penuh kejahatan. Apakah Tuhan lihat kuantitasnya? Enggak. Tuhan ngomong, untuk apa banyak-banyak kalau penuh kejahatan. Karena itu kadang-kadang kok seringkali di sini kan saya tidak pernah kok maksa-maksa ngasih persembahan, ngasih perbulan. Karena apa? Bagi saya lebih baik kok gak ngasih daripada ngasih tapi penuh kejahatan. Kalau tidak ngasih, yang kok kehilangan kesempatan itu saja. Tapi kalau mau ngasih dengan tidak sungguh-sungguh, kejahatan di hadapan Tuhan. Persembahan Tuhan tidak butuh, tapi itu kesempatan bagi Dia untuk memberkati yang memberikannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan hati itu nomor satu di dalam persembahan kita, di dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam pekerjaan Tuhan apapun, main musik, main pujian, jadi operator komputer dan sebagainya. Semuanya harus sungguh-sungguh, kalau tidak penuh kejahatan. Amos 4 ayat 4. Waktunya ternyata ya cepat ya. Nah, pikir ini pendek, ternyata panjang. Amos 4 ayat 4. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Bingung berbuat jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa itu? Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Ini sindiran. Bawaan persembahanmu, bawaan perpuluhanmu, itu perbuatan jahatmu, itu lakukan. Ini sindiran dari Tuhan. Karena itu saya tidak pernah bisa dibilang kapan hari Pak Abed menggantikan diri nyampaikan soal itu. Karena apa? Bukan kita butuh, enggak. Emang kalau Anda kehilangan kesempatan, kita ini loh ya. Saya sama Pak Abed tim pengembalaan di sini. Emang kalau Anda itu kehilangan kesempatan, saya sering kali kok jatuhnya ke orang yang di luar sana ya, kok bukan yang dari sini ya. Emang
Tapi saya nggak boleh ngomong kadang-kadang ketika kesempatan itu datang, karena kalau ngomong beda sudah. Ayat 5, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Tuhan kan minta tidak beragi itu, tapi ini yang beragi. Dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Jadi orang Israel ini mempersembahkan persembahan yang membuat mereka suka, bukan yang Tuhan suka. Berarti kan ayat itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai? Saya dulu kalau mentraktir customer, saya tidak pernah cari yang makanan yang saya sukai. Saya cari yang customer itu suka, supaya customer itu ketika ajak makan berkenan, senang. Begitu pula ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, entah itu pujian, penyembahan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, entah uang, entah perpuluhan, engkau harus memberikannya dengan pikiran, Tuhan suka tidak ini ya? Bagaimana supaya Tuhan suka? Ketika Anda memuji Tuhan, Anda sepikirnya bukan musiknya gak enak, jangan. Aku tak pindah gereja lain musiknya enak. Loh, tak senang hatimu. Bikin Tuhan suka, jangan bikin hatimu suka. Aku di gereja sana mengalami enak gitu, rasanya damai gitu. Loh, lah engkau yang suka. Jangan bikin Tuhan yang suka. Kalau Tuhan Yesus datang ke bumi ingin suka, dia akan menduduki tahta Herodes. Tetapi dia digantung di kayu salib. Dia tidak suka. Tetapi Bapa di surga suka. Dia menderita, tapi Bapa di surga suka. Begitu pula ketika Anda persembahkan apapun di hadapan Tuhan, yang menjadi pikiran kita harus, Tuhan harus suka. Jangan aku yang suka, jangan aku yang senang. Sebab nanti akan masuk kategori kejahatan di hadapan Tuhan. Kami para hamba-hamba Tuhan ini pernah kumpul di satu tempat sana, membahas soal pujian penyembahan ini. Ya ada yang ngomong, ya gimana Pak, entertain perlu supaya jemaat datang banyak. Ini omongannya pendeta ya, di dalam ya, jemaat gak ada, ngomong bebas. Ternyata ada yang seperti itu Mas ya. Ya apa Pak? Nanti jemaatnya pergi ke tempat lain. Datangkan pemimpin pujian yang terkenal. Tapi itu sebetulnya menjerumuskan jemaatnya ke dalam tindak kejahatan. Kalau saya tidak berani, saya kepingin Anda diperkenan Tuhan. Karena itu kadang-kadang saya keras menyampaikan firman Tuhan, tidak apa-apa, engkau tidak suka, tidak apa-apa, pokoknya Tuhan suka. Karena Yesus ya gitu, disalib, sakit, tapi Bapak suka. Dia ngomong, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Jadi persembahan kita, tujuan goalnya adalah perkenan Tuhan, bukan kesukaan kita, Bapak Ibu. Amos 5, maju 21. Tadi Amos 4 ya, Amos 5. Lagi supaya mantap. Amos 5:21, aku membenci. Perhatikan dulu, gak pengen ngaling-ngaling, bukan ngomong aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, gak main-main, sungguh. Dua-dua, sungguh. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun loh, bukan yang kurus loh ini, tambun loh, aku tidak mau pada. Jadi jangan dikira soal aku merdu loh Tuhan, buku tambun loh Tuhan. Tuhan ngomong aku tidak suka kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari kesukaannya Tuhan.
2, 3, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Karena itu Bapak Ibu, walaupun musik di sini tidak karu-karuan, nyanyi dengan sungguh. Yang penting Bapak mendengar suka dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mencintai Tuhan. Roma 12 ayat 1, kita ngebut ya, waktunya sudah hampir habis. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita di akhir tahun ini boleh flashback ke belakang. Setahun ini ibadahku sejati enggak? Ibadahku sungguh-sungguh enggak ya? Bikin aku suka atau bikin Tuhan suka ya? Bikin Tuhan terkenan ataukah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu melibatkan hati, karena Tuhan itu melihat hati. Ingat ketika Samuel mau murapi Daud, dia ketemu kakak-kakak Samuel, wah ini hebat ini, gagah. Tuhan ngomong, manusia melihat yang kelihatan mata, tetapi aku melihat hati. Jadi ketika datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun persembahan itu, entah uang, entah pujian, entah pekerjaan, keringat kita, tenaga kita, pikiran kita harus mempersembahkannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh hati, dengan hati yang mengasihi Dia. Masih ingat di akhir zaman apa yang terjadi? Banyak orang ngomong, Tuhan, aku menyembuhkan orang, aku membangkitkan orang mati, aku menolong, aku pelayanan, aku ini itu. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepadamu, aku nginjil, aku apapun yang kau lakukan, Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Ingat di akhir zaman Tuhan akan memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dia ngomong kepada domba, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku baju. Ketika aku di penjara, engkau kunjungi, dan sebagainya. Apa intinya? Engkau punya hati, engkau mengasihi. Jadi nanti di akhir zaman sebetulnya alat Tuhan untuk membuat benar dan salah, untuk membedakan kambing dan domba, itu cuma kasih apa enggak kasih. Apakah persembahan kita itu dipenuhi kasih apa tidak? Aku lupa gak pernah ngasih orang kelaparan nih, kondisiku pas-pasan. Ingat, kalau engkau mempersembahkan dengan kesungguhan hati ke dalam kotak kolektor itu, maka engkau membuat tempat ini ada makanan. Ketika saya menyalurkan berkat ini kepada yang membutuhkan, Anda sedang memberi makan orang itu. Betul tidak? Karena persembahan dari Anda yang saya salurkan. Saya salurkan kepada yang membutuhkan. Bisa di sini, bisa di sana, bisa yang jauh di sana. Itu urusan saya sebagai hamba Tuhan untuk dipimpin Tuhan. Gini no. Karena saya, ya seperti tadi posisinya seperti Elia. Mana Tuhan kok bisa ngirim burung gagak, kok ngapain aku harus lari jauh-jauh, pergi jauh-jauh ke Sarpa. Engkau bisa kirim malaikat ke aku, kenapa aku harus jauh-jauh ke Sarpa? Ya hamba ya nurut.
Begitu pula semua keuangan di sini pun dikelola untuk supaya rumah ini ada makanan. Makanan buat siapa? Buat yang membutuhkan. Karena pada suatu waktu dulu tidak cuma imam, Daud pun mampir untuk makan ketika dia kelaparan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persembahan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau bicara persembahanmu dari hati dengan sungguh. Kita sudah pernah bahas persembahan hati ini. Detail sekali kita bahas persembahan hati. Tapi kesimpulannya hari ini Bapak Ibu, ibadah kita nggak akan lepas dari namanya persembahan. Apapun bentuk persembahan itu. Tapi persembahan itu jangan sampai menjadi suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itu akan menjadi hukuman, jadi kutuk buat kita. Tapi biar kita belajar memberikan persembahan itu dengan tulus, dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan tidak butuh persembahan. Kita yang butuh supaya Dia berkenan menerimanya. Kalian tahu hal ini. Yang paling penting itu persembahan Tuhan berkenan. Dia tahu hal ini. Cuma emangnya dia iri. Coba kalau dia nggak iri seperti yang disampaikan Pak Abed kapan hari, gak diterima, besok kasih lagi. Gak diterima, besok kasih lagi. Pasti lama-lama hati Tuhan dulu. Tapi sayangnya kalian iri. Tapi dia tahu rahasia ini. Persembahan itu yang paling penting adalah Tuhan berkenan, Tuhan suka. Kalau pernah pacaran mesti pernah kasih. Oh nggak suka. Apa yang suka? Tarik lagi. Oh nggak suka. Sampai suatu saat ketemu, oh ini yang dia suka. Tapi nggak marah, nggak boleh iri, tapi terus berusaha. Begitu pula dengan persembahan kita, ibadah kita. Kita cuma bisa melihat flashback setahun ke belakang, tetapi kita masih punya kesempatan. Kalau Tuhan kasih umur panjang, besok pagi boleh melek mata, kita berinjak tahun yang baru. Ubah cara mempersembahkan di hadapan Tuhan. Bikin Dia suka. Dia tidak melihat jumlah banyak, 2 keping pun bikin hati Tuhan terharu. Asalkan sungguh-sungguh, asalkan dengan hati yang suka. Mari kita minta pimpin Roh Kudus, kita duduk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau boleh mengutarakan isi hatimu kepada kami di penghujung tahun ini Tuhan. Menjadi suatu refleksi buat kami semua. Kami semua, tidak satu pun terkecuali, semua yang di dalam ruangan ini. Mari kita merefleksi apa yang kita sudah jalani selama setahun ini. Apakah engkau sudah melakukannya untuk Tuhan? Apakah engkau sudah sungguh hati melakukannya untuk Tuhan? Apakah engkau sudah melakukannya dengan senang hati? Yang sudah lalu tidak bisa ubah. Tuhan, kami mohon kesempatan, biarkan kami menginjak tahun depan ini Tuhan dengan pengertian yang baru, supaya kami melakukan apapun juga di hadapan-Mu dengan sungguh hati, dengan mengasihi Engkau, memohon perkenanan-Mu Tuhan. Biarkan kami tidak mencari kesenangan kami sendiri, tapi mencari kesenangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali menggunakan pikiran kami sendiri. Kami tidak dengar-dengaran, kami menghampiri Engkau dengan bodohnya.
tapi kami mau belajar menghampiri Engkau Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, pimpin kami, perintahkan kepada kami, supaya kami lakukan untuk bikin Engkau senang. Hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus, tetapi Engkau terus melayan-layan beracara masing-masing pribadi, membukakan yang baru, singkapkan yang terselubung, supaya anak-anak-Mu boleh mengerti rahasia ini, supaya tidak satupun yang melewatkan kesempatan demi kesempatan yang dihadapkan di hadapan kami, supaya kami tanggap Tuhan, kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Engkau cari-cari kesempatan untuk memberkati kami, tapi kami ini terlalu bodoh ya Pak. Tuhan, mampukan kami, biarlah semua yang mendengar firman ini diberi kuasa untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.